Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Menjelajahi Dunia Pustaka. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 14. Yang pertama ada Dava Kurnia Fadila Prayetno dengan NIM 2305070062. Yang kedua ada Gina Aulia Hartono dengan NIM 2305070113. Yang ketiga ada Grace Tanti Margareta dengan NIM 2305070064. Yang keempat dengan saya sendiri Heri Nur Cahyo dengan NIM 2305070092. Yang kelima ada Imade Surya Darmawan dengan NIM 2305070095. Yang keenam ada Muhammad Akmar Asyari dengan NIM 2305070071. Yang terakhir ada Nia Fitria Ramadhani dengan NIM 2305070070. Selanjutnya kita mulai dari kegiatan 1, membangun konteks teks ulasan buku. Bab ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks khususnya ulasan buku secara lebih memadai. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, contohnya cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni seperti musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Menurut Garrett and Wagnall yang ditulis pada bukunya tahun 1994 serta Helan and Diani tahun 2009, ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menital, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Perlu diperhatikan bahwa menulis teks ulasan buku tidak sekedar menguraikan isi buku yang diulas, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana buku tersebut dapat memenuhi tujuan atau fungsi sosialnya. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku-buku lain yang sejenis. Oleh karena itu, menulis teks ulasan buku menuntut pembacaan yang kritis dan analitis, serta menuntut tanggapan personal yang kuat. Lalu, bagaimana struktur teks ulasan buku? Yang pertama adalah identitas. Identitas ini bersifat opsional, yang artinya bisa ada, bisa tidak. Berikutnya ada orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu struktur teks ini. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Meskipun mengandung informasi yang penting, sesungguhnya identitas bersifat opsional pada struktur teks. Di dalam identitas terdapat judul, penulis, penerbit, tahun penerbit, tebal halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Semua informasi itu merupakan fakta-fakta penting mengenai identitas buku yang diulas. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya. Genre mikro yang digunakan untuk memaparkan identitas adalah deskripsi. Perlu diperhatikan bahwa informasi mengenai identitas bersifat faktual, yang berarti segala sesuatu yang disebutkan pada bagian ini merupakan fakta pada identitas buku. Tahapan yang kedua adalah orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan.
Tahapan ini yang pertama berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas. Yang kedua, memposisikan buku yang akan diulas. Dan yang ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Berikutnya ada tahapan tafsiran isi. Tahapan ini memuat yang pertama penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan yang ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Pada tahapan ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Memang betul bahwa isi buku itu dapat disampaikan dalam bentuk ringkasan, tetapi perlu digarisbawahi bahwa teks ulasan buku tidak sama dengan ringkasan buku. Ringkasan hanya merupakan bagian kecil dari ulasan buku dan hanya terletak di tahapan tafsiran isi. Selanjutnya, kita akan membahas evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahap inilah pengulas dituntut memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Dasar yang dijadikan evaluasi adalah kedalaman isi buku yang diulas, tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab, dan gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan, serta keunggulan dan kelemahan buku yang diulas tersebut. Kemudian ada tahapan rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif atas subbuku yang diulas berdasarkan tahapan orientasi, tahapan isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel bahwa simpulan yang dibuat itu merupakan penegasan kembali bahwa pendapat pengulas yang disampaikan di tahap orientasi benar adanya, dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Pada bagian kedua, pengulas mengajukan saran tentang buku itu. Misalnya, apakah buku itu perlu diperbaiki, atau apakah buku itu perlu dimiliki oleh pihak tertentu, atau apakah buku itu perlu ditindaklanjuti dengan upaya tertentu. Hasil eksplorasi yang disampaikan di slide sebelumnya dapat dinyatakan kembali sebagai simpulan. 2. Menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Menganalisis aspek penilaian. Kenyataannya adalah bahwa unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penilaian harus selalu berada di tahapan tersebut. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap suatu yang dinilai. Untuk mengungkapkan isi buku atau materi yang diulas, harus mempunyai keterampilan dalam meringkas. Dengan beberapa ringkasan buku atau karya yang dapat membuat sintetis teori, dan sintetis teori itulah yang disajikan dalam bab landasan teori atau tinjauan pustaka pada proposal penelitian. Terdapat dua tahapan untuk membangun teks ulasan buku. Yang pertama, merekonstruksi teks ulasan baru. Merekonstruksi teks ulasan buku dengan cara Anda mengamati dan mengevaluasi teks ulasan buku. Kemudian, merekonstruksinya dengan bahasa Anda sendiri. Merekonstruksi memiliki arti menyusun kembali. Teks ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi antara lain teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Yang kedua, membangun teks ulasan baru. Anda diminta untuk membuat teks ulasan buku sendiri dengan mencontoh teks ulasan yang sudah ada. Untuk mencari buku yang akan diulas, Anda dapat memanfaatkan perpustakaan ataupun mencari di internet.
Pengulas dalam mengulas sebuah buku harus bersikap jujur dalam mengemukakan pendapat dan pandangannya. Dan kritik yang disampaikan harus bermanfaat serta bernilai jujur, benar, dan objektif. Berikut adalah langkah operasional membangun teks ulasan buku. Yang pertama, mencari buku yang akan diulas. Berikutnya, membaca buku yang akan diulas secara kritis. Setelah itu, membuat ringkasan yang mencakup isi buku secara keseluruhan. Berikutnya adalah menentukan kriteria penilaian berdasarkan cakupan isi buku yang diulas. Setelah itu, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Dan yang terakhir, menulis ulasan yang dimaksud yang berpegang kepada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.